Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Jupa Salsabila, nomor induk mahasiswa 34022210184, Prodi Manajemen, kelas Manajemen Legurel F. Di sini saya akan melanjutkan tugas komputer bisnis pertemuan ke-12. Yang pertama tentang Profitability Index. Kita akan mengisi Profitability Index-nya dengan rumus sama dengan total present value dibagi initial investment, enter. Untuk mesin A hasilnya 1,71, untuk mesin B kita masukkan sama dengan total present value dibagi initial investment, hasilnya 1,27. Jadi di antara mesin A dan mesin B, yang lebih besar adalah profitability index mesin A. Untuk selanjutnya, kita masuk ke BEP atau break even point. Break even point kita masukkan total penjualannya. Kita masukkan rumus sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produksi. Hasilnya 5 juta. Untuk BEP dalam unit, kita masukkan rumus sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, tutup kurung, enter. Hasilnya 16.000. Untuk BEP dalam rupiah, kita masukkan rumus sama dengan C9 atau biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi C12 atau biaya variabel per unit dibagi C6 atau harga jual per unit, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 40.000. Untuk BEP dalam unit artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian karena pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Dan untuk BEP dalam rupiah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Untuk selanjutnya, kita masuk ke profitability ratio. Untuk profitability ratio, di sini ada 4 jenis. Untuk yang pertama, profitability margin. Di sini soalnya PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. Ini datanya NOI-nya 4 juta dan NS-nya 24 juta 100%. Kita masukkan rumus PM-nya sama dengan buka kurung NOI-nya masukkan dibagi NS, tutup kurung, dikali 100%, enter. Hasil PM-nya adalah 16,7%. Untuk selanjutnya, kita masuk ke 2, yaitu earning power atau EP. PO Wafa mempunyai data sebagai berikut. NO tahun 2011 sebesar 4 juta dan TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Kita masukkan PM-nya dengan rumus sama dengan buka kurung NOI dibagi
TA, tutup kurung, dikali 100%, enter. Hasilnya 26,67%. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu return on investment. CV Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Kita masukkan ROI-nya sama dengan buka kurung NOI dibagi TI, tutup kurung, dikali 100%, enter. Hasilnya 33%. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan retabilitas modal sendiri. PD Dendi Santosa mempunyai data sebagai berikut. NOP-nya 1 juta, interest bunganya sebesar 5%, excess pajaknya 10%, dan modal sendiri tahun 2011 adalah 2 juta. Kita masukkan EAT-nya sama dengan NOP dikurangi buka kurung NOP dikali interest ditambah NOP lagi dikali taxes, tutup kurung, enter. Hasilnya 85 juta. Untuk di perhitungan retabilitas modal sendiri, memasukkan rumus sama dengan EAT dibagi MS dikali 100%. Enter. Hasilnya yaitu 42,5%. Inilah hasil dari profitability ratio. Ini hasilnya. Untuk yang pertama hasilnya 16,7%, yang kedua 26,67%, yang ketiga 33%, dan yang terakhir 85.042,5%. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke benefit cost ratio atau BC. Di BC kita akan mengisi total biaya, kita isi dengan rumus. Di benefit cost ratio dibagi 2, ada ratio tetap. Di ratio tetap ada soalnya, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1M, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, biaya operasionalnya 20 juta, keuntungan proyeknya 126 juta per tahun, dan kita hitung total biayanya dengan rumus sama dengan buka kurung initial investment dikali rate, tutup kurung, ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali
nilai residu, tutup kurung, dibagi, depresiasi, ditambah biaya operasional. Enter. Yaitu 100 juta. Untuk BC rasionya kita masukkan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter. Yaitu 1,26. Untuk rasio tidak tetap, kita masukkan. Di sini ada soalnya, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 M dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 8%. Kita masukkan untuk tahun yang pertama, total biayanya kita masukkan rumus sama dengan buka kurung, initial investment dikali rate ditutup kurung tambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment lagi dikali nilai residu tutup kurung dibagi depresiasi ditambah ditambah biaya operasional. Enter. Selanjutnya kita akan mengisi BC rasionya di tahun ke-1 dengan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter. Hasilnya 1,26. Untuk selanjutnya kita akan mengisi biaya tahun kedua dengan memasukkan rumus total biaya sama dengan buka kurung investment dikali rate tutup kurung tambah buka kurung investment kurangi buka kurung investment dikali nilai residu tutup kurung bagi depresiasi tambah biaya operasional. Enter. Hasilnya adalah 110 juta. Untuk selanjutnya memasukkan rumus rasio tahun kedua dengan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Enter. Hasilnya 1,145. Selanjutnya kita akan mengisi total biaya di biaya tahun ketiga dengan memasukkan rumus sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung tambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung dibagi depresiasi
ditambah biaya operasional. Enter. Hasilnya yaitu 130 juta dan untuk BC rasionya kita masukkan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya, enter. Hasilnya 0,969. Jadi ini hasil dari benefit cost ratio, ratio tetap dan tidak tetap. Ratio tidak tetap hasilnya seperti ini. Dan untuk ratio tidak tetap tahun ke-1 seperti ini, tahun kedua seperti ini, dan tahun 3 seperti ini. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.